Nama saya Sony, program B 2019. Hari ini saya akan melaksanakan tindakan pemeriksaan fisik pada neonatus. Adapun tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi normal atau abnormal pada neonatus. Adapun alat-alat yang kita butuhkan, di sini kita siapkan kantong bayi. Ini ada menggunakan bedong, ada baju bayi. Ini ada alat ukur, pila. Di sini ada meteran, ada penggaris, ada stetoskop, ada termometer, ada reflektometer. Di sini ada sarung tangan, dot, alat pengukur jam waktu, saja senter, dan ada handuk yang kita siapkan bengkok serta dalam baki. Baik, sebelum melakukan tindakan, petugas menjelaskan kepada keluarga pasien atau ibu bayi tentang tindakan yang kita berikan dan memberi hubungan erat pada si ibu dengan petugas. Baik, petugas mencuci tangan sesuai 6 langkah cuci tangan dan petugas memasang sarung tangan. Selesai memasang sarung tangan, hidupkan lampu infrared. Kita anggap sudah hidup. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik. Diawali dengan pemeriksaan frekuensi jantung. Kita menggunakan stetoskop. Kita dengarkan bunyi denyut jantung pada apek. Di sini normal bayi itu 120 sampai 160 kali per menit. Selanjutnya frekuensi pernapasan. Baik, selanjutnya pada frekuensi napas. Frekuensi napas kita inspeksi dadanya menggunakan jam. Kita hitung selama 1 menit pernapasannya. Baik, kalau pernapasan bayi normal 30 sampai 60 kali per menit. Jika di bawah dari 60 itu apnoe, atau kalau jika dia atas dari 60 berarti takipnoe. Baik, selanjutnya pemeriksaan tekanan darah. Tekanan darah karena berhubungan kita tidak ada alat tensimeter yang ukuran bayi. Jadi alat untuk pengukuran bisa kita lakukan pada kaki dan tangan. Jika tangan terpasang infus, kita pasang di kaki. Di mansetnya kita pakai di kaki. Adapun tekanan darah pada bayi yang normal di situ 56 sampai 64 per 38 sampai 45 mm per Hg. Untuk selanjutnya penampilan umumnya, kita pada postur kita fleksi tubuh, fleksi kepala dengan istirahat terlentang dan tengkurap. Kita ekstensikan. Selanjutnya kita inspeksi pada kulit. Di sini kita lakukan inspeksi dan palpasi raba pada saat lahir. Apakah warna kulitnya kemerahan terang atau menggembung pada kulitnya, dan kita raba apakah halus atau tidaknya pada hari kedua ketiga, atau apakah berwarna merah muda, atau kulitnya apakah kering atau mengelupas. Selanjutnya untuk pendik keseluruhan terutama di lipatan tubuh. Selanjutnya kita tengok lanugo bulu-bulu halus pada tubuh. Terus kita tengok apakah ada ödem di sekitar mata, ada wajah.
Selanjutnya kita lakukan pengkajian umum. Di sini kita ukur lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar dada, dan panjang badan dan berat badan. Baik, kita ukur lingkar kepala. Ini sudah kita lihat lingkar kepalanya 34,5, dan selanjutnya kita ukur lingkar dada. Lingkar dada bisa kita menggunakan yang ini, meteran. Lingkar dada pas antara mamai kiri dan kanan, ini sekitar 39 cm. Selanjutnya kita ukur panjang badan. Kita ukur dari atas kepala sampai ujung kaki, ini 57. Selanjutnya kita lakukan penimbangan pada bayi. Baik. Selesai kita ukur semua, panjang berat badan semua, terus kita lakukan pengukuran tanda-tanda vital, yaitu pertama kita lakukan pengukuran suhu. Kita menggunakan termometer digital. Di sini untuk kita memastikan, untuk pertama kali kita mengukur pada neonatus, kita pada anusnya untuk mengetahui apakah ada atresia pada anusnya. Untuk pemisahan termometer suhu selanjutnya kita lakukan di asila. Pada suhu bayi normal, di situ diperkirakan rentangnya 36,5 sampai 37,5. Selanjutnya kita lakukan pemisahan refleks. Pada pemisahan refleks ini kita lihat refleks pada kornea apakah berkedip atau tidak. Jika muncul sinar terang tiba-tiba atau pada pendekatan objek ke arah kornea, harus menatap sepanjang itu. Pada pupil, kontraksi bola mata bersinar terang di arah badannya. Pada ketika kepala digerakkan dengan perlahan ke kanan dan ke kiri, mata normalnya tidak bergerak. Refleksi ini harus hilang sesuai perkembangan. Pada telinga kita infeksi, kita lihat kesimetrisan antara kiri dan kanan. Kita hitung jumlah cartilagonya apakah sesuai. Untuk refleks pada telinga, refleks moro atau refleks kejut, kita bunyikan suara keras tiba-tiba, apakah ada reaksi atau tidak, refleks atau tidak. Selanjutnya pada pemeriksaan kepala kita lakukan inspeksi dan palpasi pada kepala. Kita raba apakah terdapat sutura dan tulang pada frontalnya diukur, apakah suturanya sudah menyatu atau tidak. Selesai kepala, kita lanjutkan pada pemeriksaan mata. Pemeriksaan mata kita menggunakan inspeksi dan palpasi. Kita lihat kelopak mata apakah ada mengalami udem, pembengkakan atau tidak. Selanjutnya mata biasanya kita sentuh tertutup. Terus kita lihat iris matanya apakah abu-abu atau biru-biru atau kecoklatan. Selanjutnya kita apakah ada refleks merah, dan kita fiksasi rudimental pada objek dan kemampuan untuk mengikuti pada garis tengahnya.
Pada mata kita periksa refleks grabelarnya, kita ketuk pada daerah mata, apakah mata menutup dengan spontan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada mulut, kita lakukan inspeksi mulut, kita lihat mukosa bibir apakah kering atau tidak. Pada mulut kita lakukan refleks menghisap, kita berikan sentuhan pada mulut, apakah ada refleks reaksi untuk menghisap pada mulutnya. Selanjutnya pada hidung, ini kita lakukan inspeksi pada hidung, kita palpasi, kita lihat pada lubang hidungnya. Pada hidung kita lihat batang hidungnya apakah datar atau mancung, atau lubang hidungnya kita lihat simetris atau tidak. Daun hidungnya, pada hidung di sini kita refleks bersinnya. Kita sentuh lubang hidungnya, nanti ada refleks bersinnya. Lanjut. Selanjutnya pada leher kita inspeksi dan palpasi, apakah ada pembesaran kelenjar tiroidnya, dan apakah ada penonjolan pada vena jugularisnya. Pada leher di sini kita bisa melihat refleks lehernya, toniknya, dan neck rectingnya, dan refleks otalix recting. Selanjutnya pada tonik leher tadi asimetris atau menengah atau tidak, kita mengandang-andahkan lehernya. Kita periksa pada bagian jantung. Di sini kita inspeksi tulang claviculanya, kita inspeksi dan kita palpasi atau raba titik tulang apikalnya. Terus kita di situ kita okultasi. Kita dengarkan bunyi jantungnya. Ada ICS 2, terus ke ICS 3 dan ICS 5. Pada aspek ruangan itu kostal ke-4 sampai ke-5. Selanjutnya pada abdomen kita inspeksi pada tali pusatnya, kita tengok, terus pada pusat umbilikus. Pada pusat tadi kita tengok talinya putih kebiruan pada saat lahir dengan 2 arteri. Selanjutnya pada dada kita inspeksi kesimetrisan dadanya, terus kita lihat diameter anteroposterior dan lateral sama atau tidaknya. Terus pada retraksi eksternal sedikit terlihat secara selama inspirasi sewaktu dia menarik napas, dan terlihat prosesus sipodeus sewaktu pembesaran dada. Selanjutnya pada paru-paru kita inspeksi gerakan pernapasannya, terus kita palpasi, lakukan atrial primitus saat bayi menangis. Augustasi, bunyi nafas, augustasi bagian anterior posterior dada kanan. Dilanjutkan anterior posterior pada bagian kiri. Selanjutnya pada genitalia pria kita lakukan inspeksi penis dan palpasi terhadap pembesaran testisnya. Skrotumnya biasa membesar atau udem dan ditutup dengan rugae. Biasanya pigmentasi lebih gelap pada kulit kelompok etnik. Jika genitalia wanita, kita lakukan inspeksi dan palpasi pada labia majoranya, apakah ada
keluar cairan atau tidak. Terus pada labia biasanya sampai ke klitoris biasanya udem. Baik, waktu kita inspeksi labia minora lebih besar daripada labia mayora, dan pernik kesosa di antara labia lebih besar. Baik, pada selanjutnya pada ekstremitas kita inspeksi kelengkapan ekstremitasnya. Baik, kita palpasi pada sendinya, pada tulang panggul, pada patella, tentang pergerakan sendinya. Terus kita perhatikan setiap jarinya, terhitung tercukup kiri dan kanan. Terus panjang simetris atau tidak pada telapak tangan, mendatar atau tidak, terus simetris atau tidak. Pada ekstremitas yang refleks yang kita beri rangsangan adalah refleks menggenggam. Ini pada usia 3 bulan biasanya kita beri sentuhan pada telapak tangan bayi. Nanti dengan refleksnya bayi menggenggam jari yang kita sentuhkan. Selanjutnya refleks Babinski, ini usia 8 bulan. Kita tekan di telapak kaki bagian luar ke arah atas tumit dan menyilang ke bantal kaki. Pada pemeriksaan punggung dan rektum, ini kita inspeksi kepatenan usus, sphincternya, dan catat pengeluaran mekoniumnya. Misal spinanya utuh, tidak ada lubang, massa atau kurva menonjol. Terus refleks melengkung batang tubuh, wing anal, lubang anal paten, lintasan mekonium dalam 36 jam. Pada refleksnya di sini pertama refleks merangkak. Jika bayi kita tempatkan pada abdomennya, terlungkup, membuat gerakan bayi seperti merangkak pada usia kira-kira 6 minggu. Terus pada refleks peresnya, saat bayi terlungkup lagi dan permukaan keras, ibu jari ditekan sepanjang medula spinalis dari sakrum dan ke leher. Bayi berespon dengan menangis dan merefleksi ekstremitas dan meninggikan pelvisnya. Selanjutnya pada refleks inkurbasi batang, sentuh pada punggung bayi sepanjang tulang belakang. Nanti menyebabkan punggung pergerakan sisi yang terstimulasi refleks. Refleks ini harus hilang pada usia 4 minggu. Selanjutnya refleks melangkah atau menari. Bayi kita tegakkan dan kakinya menempel pada lantai tapak. Nanti bayi akan menyentuh daerah datarnya seperti melangkah atau berjalan. Terakhir pada refleks flexing. Bila bayi kita pegang tegak di bawah lengannya dan sisi dorsal telapak kaki dengan tiba-tiba ditempelkan di atas objek atau objek gelas seperti meja, objek keras seperti meja. Kaki mengangkat seolah-olah telapak melangkah di atas meja. Usia ini hilang pada refleks bervariasi. Baik, selanjutnya selesai pemeriksaan, kita memakaikan kembali baju bayinya, terapikan bayinya. Selanjutnya kita rapikan alat-alat yang sudah kita gunakan. Petugas mencuci tangan, Selanjutnya petugas mendokumentasi hasil dari kegiatan dalam pemeriksaan
fisik tadi. Baik, sekian dari tindakan saya hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.